aku bisa jelaskan. Itu dari beberapa tahun yang lalu, gue tuh pengen banget ngebuat suatu video yang mengcompare. Itu dari beberapa tahun yang lalu, gue tuh pengen banget ngebuat suatu video yang mengcompare makanan-makanan frozen di UK. Banyak makanan yang ada di sini dan nggak ada di Indonesia. Kalau misalnya di Indonesia kita makan di luar, harga-harga mereka tuh nggak gitu beda jauh dengan harga apa yang kita biasanya masak gitu. Kalau di UK, harga kita makan di luar bisa berkali-kali lipat gitu. Pizza kayak gini tadi gue beli itu sekitar 1 pound. Minimal kalau misalnya kita makan di luar, stone bacon seperti ini, itu bisa harganya sekitar 7 pound. Jadi orang di UK itu banyak kan pengen lebih mau masak sendiri gitu dibanding makan di luar. Tapi masalahnya nggak semua orang tuh mempunyai waktu untuk masak sendiri. Makanya kenapa orang UK itu membuat solusi di mana mereka membuat makanan-makanan yang dibekuin. Jadi kalian tuh bisa nyimpen semua makanan itu untuk bertahun-tahun. Chips ini kan, chips tuh pakai bahasa Indonesianya kentang goreng. Ini bisa buat 7 bulan. Pizzanya ini sampai setahun. Di Indonesia kita punya mie instan, bubur instan, bihun instan. Tapi kalau di UK kita tuh jarang banget ada makanan yang pakai penguat rasa kayak pakai micin gitu sih, jarang. Paling kalau ada juga mereka pakai pengawet. Contohnya kayak Thames beans, canned mushroom, canned tuna, dan lain-lain. Tapi kalau makanan instan yang pakai micin tuh kita jarang. Itu kenapa orang UK sendiri tuh membuat makanan instan sendiri yang berupa makanan beku. Di Indonesia biasanya frozen food itu ada di bagian belakang-belakang supermarket gitu. Pokoknya tempat yang jarang orang lihat lagi. Tapi kalau di video ini sendiri tuh aku beli semua makanan instan atau frozen foodnya aku itu di satu tempat, yaitu Iceland. Beda sama Iceland negara ya. Iceland itu suatu supermarket yang ngejual segala jenis makanan beku dari A sampai Z, mereka tuh punya semua mau. Daripada kalian bingung imajinasinya kayak gimana, jadi mendingan kita langsung jalan-jalan aja ke sana, gimana? Yuk! Let's go, jalan. 30 menit di jalan, waktu sampai lokasi gitu aku baru sadar aku lupa bawa kamera. Karena bolak-balik dari tempat Iceland ke kos-kosannya aku tuh sekitar 1 jam. Jadi aku kayak you wish, let's go belanja boys, let's go. Sebelum itu, hanya beberapa persen dari penonton aku yang udah subscribe. Jadi kalau kalian enjoy video ini, boleh consider untuk subscribe dan nyalain notifnya. Dan kalau udah, selamat datang di Iceland. Iceland ini adalah supermarket UK yang mempunyai harga murah-murah banget dibandingin beberapa supermarket lainnya. Tapi ada satu hal yang membedakan Iceland ini dengan supermarket lainnya, yaitu frozen foodnya. Buat kalian yang nggak tahu, aturan micin di UK dan Eropa tuh bener-bener ribet banget. Dan hampir semua teman-teman yang aku kenal, mereka tuh perhatiin banget gitu komposisi dari suatu makanannya dan gaya hidupnya mereka. Di Indonesia kita banyakan kayak, katanya sih yogurt ya, jadi ya kita udah percaya aja itu yogurt gitu. Dimana kalau orang UK itu banyakan kayak, ini yogurt katanya, tapi kenapa komposisinya tuh banyakan misalkan gula gitu. Berarti aku bukan anak food tech. Itu kenapa frozen food menjadi makanan instan favorit di UK gitu. Sama seperti supermarket pada umumnya, mereka tuh punya banyak baris, dan tiap baris itu mereka punya temanya sendiri-sendiri. Mulai dari makanan Asia nih, ada yang pakai nasi, ada yang daging doang, dan ada yang pakai kentang. Pokoknya macem-macem deh. Dan kalau kalian lihat itu harganya itu sekitar 2-3 pound itu, atau sekitar 40-60 ribu. Kalau misalkan aku makan di luar nih, macem gini tuh minimal banget harganya itu 5 pound. Tapi rata-rata biasanya yang aku ngeliat sih 7-8 pound, atau itu 140 ribu sampai 160 ribu. Jadi harganya itu beda 100 ribuan itu. Ada macam-macam sih, ada ayam pedas, ada ayam pedas pakai nasi, ayam yang siap goreng. Di bagian Chinese foodnya itu juga banyak mie goreng, nasi goreng, sate, gorengan, dan banyak lagi. Sekarang kita masuk ke barisannya English food dan soup. Ini ada list makanan orang-orang British banget yang sebenarnya enak. Aku tuh suka makanan British sejak 3 tahun di UK gitu. Jadi kayak untuk 1-2 tahun pertama sebenarnya nggak suka, tapi tahun ketiga tuh mulai kayak enak juga ya. Biasanya sih aku lebih suka yang fresh, karena mereka juga bikinnya kan nggak susah kan, nggak kayak makanan Indonesia yang biasanya ribet banget. Paling ada beberapa makanan yang lebih tradisional, jadi yang pakai jeroan, rempah-rempah. Kalau yang begitu sih aku kurang tertarik. Dan yang enak tuh di UK itu sebenarnya sop-sop yang frozen gini tuh enak-enak. Kalian kan biasa kalau bikin sop itu kan harus pakai kaldu lah. Kalau di UK kita tuh banyak banget punya sop-sop yang frozen, kalau nggak dimasukin kulkas aja, yang ntar kalau kalian mau tuh tinggal di microwave. Dan rasa supnya itu tuh nggak kalah dengan sop-sop yang fresh gitu. Nextnya ini ada barisan pasta dan pizza. Pastanya ya pasti banyak banget juga, apalagi kan di UK kan. Jadi ada spaghetti, meatball, mac and cheese,
fettuccine. Ada beberapa pasta yang aku belum pernah ngeliat sebelumnya gitu, aku nggak pernah cobain juga. Nah, jadi pastanya ada bentuk yang kayak gini, terus ada yang kayak gini juga. Kelihatannya enak sih. Terus di barisan selanjutnya ini kan ada pizza. Nah, ini pizzanya tuh nggak main sih. Segala jenis pizza yang kita mau tuh di sini ada. Cheese pizza, meat pizza, vegan pizza, pokoknya hampir semua jenis pizza yang kalian mau dan kalian bayangkan di sini tuh ada. Dan pizza di sini tuh termasuk murah banget super. Di luaran pizza di UK itu rata-rata harganya tuh 160.000 sampai 300.000. Di tempat frozennya ini, satu loyang pizza rasanya tuh mirip kayak pizza yang biasa kita beli di luar. Harganya tuh cuma 20.000 dan dapat satu loyang. Selanjutnya barisan pasty sides sama dessert. Yang pertama ini namanya pasty. Ini tuh kayak roti tapi dalamnya tuh ada isi daging, keju, sayur. Pasty ini biasanya tuh jajanan aku setiap makan siang gitu. Orang-orang UK juga rata-rata nggak gitu makan berat biasanya siang-siang. Mereka makan beratnya waktu malam. Ya aku sekarang udah jarang banget makan nasi sih, kecuali nasi goreng ya. Itu beda. Di UK ini juga ada satu tempat namanya Greggs. Itu tuh yang ngejual pasty paling terkenal dan paling besarnya di UK. Jadi aku rekomendasi banget kalau kalian pergi ke UK, pasti kalian lihat Greggs ini sih, nggak mungkin nggak lihat. Menurut aku sih enak sih, kalian boleh coba aja. Selanjutnya ini juga ada namanya Yorkshire pudding. Yorkshire pudding itu tuh bukan puding ya, dia tuh kayak semacam roti tapi bentuknya tuh kayak cupcake. Biasanya itu diisi sama gravy, terus makannya itu sama daging gitu. Enak banget sih. Terus akhirnya ini ada desserts. Jadi yang suka manis-manis itu di sini juga banyak. Dari kue dingin sampai beberapa dessert yang harus dipanasin juga ada mereka tuh. Next, ready meat, processed meat, sama flour meat. Hampir semua daging yang dibumbuin di sini aku cobain tuh nggak pernah ada yang kayaknya tuh nggak enak gitu. Di sini ada daging ayam, daging sapi, daging bebek. Sampai dulu tuh aku juga pernah coba dagingnya ostrich. Ostrich itu tuh burung yang kayak gini, yang gede gitu loh. Aku nggak tahu mereka dapat dagingnya dari mana, tapi penasaran kan. Terus aku cobain gitu. Rasanya mirip ayam, tapi kekerasannya kayak daging sapi. Itu pokoknya agak aneh. Mendingan yang normal-normal aja yang kita biasa. Terus ada daging proses juga. Di sini ada sosis, daging burger, bakso olahan, dan lain-lainnya. Ke sebelah lagi kita daging ditepungin. Jadi kayak banyakan sih fried chicken gitu ya. Tapi juga di sini ada fish and chips. Kalian tuh udah nggak usah goreng lagi. Jadi kita tuh tinggal panasin di oven dan rasanya tuh kayak bener-bener barusan digoreng. Kalau bisa dibilang tuh jauh lebih sehat dibandingin yang di Indonesia. Soalnya mereka tuh minyaknya tuh udah minyak sisa dalam gitu. Terus buat kalian yang takut minyak juga di sini nggak perlu khawatir karena kan tinggal masukin ke oven, nggak ada minyak-minyak yang nyemprot gitu. Next ini ada daging vegetarian. Jadi itu daging buatan mungkin untuk secara religius atau enggak secara kesehatan nggak boleh makan daging asli. Hebatnya mereka punya harga itu nggak beda sama daging asli dan semua komposisinya itu juga mirip banget sama daging asli. Cuman mereka terbuatnya benar-benar dari plant based. Terus selanjutnya ini baru ada daging asli yang biasa kita buat masak. Ini ada dari daging ayam kiloan sampai daging stick, daging cincang, daging giling. Selanjutnya ini barisannya ini untuk barisan seafood. Ini jadi ada ikan, udang, cumi, dan pas banget waktu di situ tadi aku ngeliat ada kayak daging ikan keselip jatuh gitu ya. Itu kasihan banget tapi jorok banget gitu. Dan akhirnya mereka juga ada sayur-sayuran beku. Jadi kan sayur itu kan gampang banget busuknya ya. Nah mereka makanya punya sayur-sayuran yang dibekukan juga. Jadi sayurnya tuh nggak gampang busuk gitu. Dan sayur bekunya ini tuh banyak kan yang aku pernah cobain, dari brokoli. Rasanya tuh kayak sayur baru sih, nggak ada bedanya sama sayur-sayur yang fresh. Awal sebenarnya aku bikin video ini aku mau beli kayak semacam 5 macam jenis makanan terus aku kasih ke kalian. Tapi ada satu kesalahan yang aku lakuin di situ yang aku biasa ngelakuin juga. Jadi aku tuh ke tempat supermarket dan belanja itu pas aku lagi lapar banget. Kita bakal explore aja ini gimana sih cara masaknya dan rasanya tuh kayak gimana gitu. Siap untuk beberapa hari ke depan kita akan masak-masak banyak. Mungkin kita bisa mulai dengan fish and chips. Oke nih, sekarang makanan yang akan kita masak pertama adalah fish and chips. Karena di sininya aku cuma dikasih fishnya doang, kayak ikannya doang. Jadi aku tuh kasih chipsnya tersendiri terpisah. Kentangnya nih aku beli dengan merek lain. Ikannya ini nggak perlu digoreng lagi, jadi tinggal masukin ke dalam oven. Itu sekitar 15-20 menit dan mereka tuh udah siap dimakan. Kalau kalian ngeliat kentangnya, ini malah jauh lebih gampang. Jadi itu sekitar 8 menit dalam microwave, itu udah siap makan. Kenapa ikan itu dalam oven dan kentangnya itu dalam microwave? Jadi
Gampangnya sih kayak gini, kalau kalian punya suatu makanan yang pengen nguapin air di dalam makanannya, jadi pengen buat itu crispy, kalau nggak kering itu masukin ke dalam oven. Dan kalau kalian mau ngebuatnya itu jadi kayak air-air lembapan itu keluar, jadi kerasanya lebih lembek, itu biasanya kalian pakai microwave gitu. Nah di tempat ini emang kentangnya tuh sebenarnya bisa pakai dua sih, bisa pakai microwave, bisa pakai oven. Tapi aku karena ovennya aku lagi pakai buat si ikan, jadi aku akhirnya pakai microwave juga. Jujur nggak se-crispy apa yang gua bayangkan. Coba nggak pakai apa-apa. Ikannya tuh nggak kerasa amisnya, nggak seseger biasa kalau misalnya kita makan di tempat restoran-restoran yang khusus fish and chips. Tapi udah lumayan enak juga. Ikannya nih lembek banget ya, jadi oke lah, nggak enak-enak banget, tapi oke gitu, bisa dimakan. Kentangnya sih juga ya kentang pada umumnya sih, jadi biar seru nih aku kasih nilai-nilai setiap makanan yang aku cobain di sini. Jadi untuk ikannya sendiri sih aku kasih sekitar 6 dari 10 gitu. Next kita ada Swedish meatballs sama peas. Kalau kalian pernah coba makan bakso di IKEA, nah ini tuh sama persis. Meatballnya sendiri tuh kita nggak susah-susah bikinnya karena mereka tinggal ditumis dengan low heat ya, jadi dengan api yang nggak gitu panas. Karena kalau panas-panas ntar luarnya gosong duluan, udah kering duluan, yang dalamnya belum mateng. Selagi nunggu baksonya lagi dioseng-oseng, ini kita ada peas. Peas itu kayak semacam sayur-sayuran yang bulat-bulat kecil hijau ini. Biasanya ini bisa dimakan pakai apa aja sih, mau makan pakai steak. Ini tuh aku mau makan ya pakai Swedish meatballnya ini. Rebusnya kalau untuk peas itu nggak usah lama-lama karena mereka udah beku tuh. Dan sayur-sayuran tuh kan banyak kan kalau dibekuin itu mereka berarti mempunyai air di dalamnya kan. Jadi aku nggak gitu mau kayak rebus ini lama-lama karena yang ada ntar mereka jadi bubur. 2-3 menit udah di frost, kita keluarin lagi. Baksonya udah selesai. Ini tuh kalau kalian lihat agak hitam dikit ya. Ini tuh sebenarnya bukan karena gosong, tapi aku tuh takut dalamnya tuh belum gitu matang. Jadi aku sengaja agak hitamin dikit. Tapi ini di kamera tuh katanya lebih hitam dibandingin dunia aslinya. Jadi ini sebenarnya nggak gosong kok, enak banget kok ini kelihatannya. Ya, tadinya mau bagus gitu kayak gini. Ya udah nggak apa-apa deh. Jujur kalau mau dibilang ini tuh baksonya sama persis sama bakso di IKEA. Di IKEA biasa cuma dapat 12 bakso kayak gini. Ini baksonya sendiri cuma 2, berapa pound. Dapat banyak banget. Lumayan nih hematnya. Piece-nya juga enak, nggak kerasa kayak di kulkas. Untuk yang Swedish meatball sendiri ini aku mau kasih bintang sekitar 8 dari 10 lah. Karena kalau mau dibilang tuh enaknya itu udah mirip banget kayak Swedish meatballnya yang di IKEA. Cuman kekurangannya tuh mereka kurang juicy aja. Jadi agak sedikit kering, tapi kalau mau dibilang tuh udah enak banget sih. Yang selanjutnya kita ada es krim. Es krimnya ini aku mau coba yang ini. Tapi pas mikir-mikir lagi kayaknya aku lebih mau coba yang ini dulu. Terus lucunya di video itu es krim yang pertama tadi aku kasih lihat itu aku nggak cobain. Kalau nggak mungkin aku makan, tapi aku nggak videoin. Jadi aku lupa sih sebenarnya. Tapi yuk kita cobain es krim yang ini dulu. Ini es krim pertama kalinya yang aku makan, yang rasanya beda-beda dan bentuknya beda-beda. Yang paling kanan itu rasanya coklat, yang tengah itu rasa vanilla, yang paling pinggir itu rasa strawberry. Sininya bawahnya wafer, atasnya kayak dilapisin coklat gitu. Bagian sininya tuh rasa coklat, sini rasa vanilla, sininya rasa strawberry. Es krimnya sendiri aku kasih nilai 6 dari 10, soalnya ya es krim biasa. Next kita ada pizza dan garlic bread. Untuk ini kita harus panggang lagi, jadi aku pakai aluminium foil. Kegunaan aluminium foil itu biar makanannya tuh nggak nempel di tempatnya. Kalau misalkan nempel di tempatnya kan kita harus nyuci bawahnya, dan juga makanannya kan kena kotoran-kotoran dari tempatnya itu kan. Aku pakai aluminium foil ini untuk batasin, dan juga sekalian kalau misalkan masukin oven itu panas dari aluminium foilnya juga bisa naik ke atas gitu sih. Di sini kita taruh barengan pizza sama garlic breadnya sekitar 30 menitan. Setelah itu kita tunggu sampai mereka tuh agak wangi-wanginya udah keluar ya. Gile sih, ini wangi rotinya tuh sama pizzanya enak banget gitu. Soalnya garlic breadnya itu mereka kan pakai butter. Nah dalam butternya itu kayak wangi butternya tuh mulai keluar, dan si pizzanya kan aku tambahin cheese mozzarella ya. Jadi wangi mozzarellanya juga naik. Aduh, gile. Jadi wangi cheesy-nya tuh keluar banget gitu. Wow. Keju banget. Coba kita ini. Lebih ada rasa dibanding sama yang di Pizza Hut. Enak. Ini kalau beli di luar mahal banget sih, Pak. Kalau ini makanannya aku bisa kasih nilai 8 dari 10 juga. Next, kita ada roast duck.
bebek panggang. Aku sebenarnya agak kaget sih karena bebek yang aku beli ini tuh nggak seperti bebek yang aku bayangkan. Aku tuh waktu beli nggak gitu baca ini tuh bebek apaan kan. Aku kira ini tuh bebek UK, British roast duck gitu. Nggak taunya bebek ini tuh bebek packing. Jadi makanya di dalam kotaknya tuh ada saus manis dan juga ada roti lembarannya gitu untuk bikin kayak semacam wrapnya gitu sih. Bentuk si bebeknya tuh juga bekunya sampai nggak berbentuk bebek asli gitu. Aku ngeliatnya tuh kurang menarik sih sebenarnya karena itu agak aneh. Di sini karena mereka tuh ada 3 bahan di dalamnya, aku tuh masaknya pakai 3 cara yang berbeda. Sausnya ini kita rendam air, terus kita panasin, jadi kayak kita panasin low heat aja. Lalu rotinya itu kita microwave karena kalau misalkan masukin ke dalam oven dia bakal kering banget, bakal bisa jadi kayak ntar jadi emping. Terus yang terakhir bebeknya ini kita panggang sekitar 35 menit. Tunggu si bebeknya sampai golden brown gitu. Kita keluarin sekarang. Kelihatannya tuh agak sedikit jijik ya karena kan minyaknya keluar semua tuh, jadi terus sekitarnya tuh agak hitam. Tapi pas kita pindahin ke piring tuh jauh lebih cantik sih. Dia tuh masih juicy banget gitu, kriuknya juga dapet. Ini tuh parah enak banget. Aku nggak expect sampai seenak ini sih. Terus aku tambah sambal colek buatan sendiri nih, mantap, gila. Mari kita coba. Gimana cara makannya? Mestinya tuh kayak ada sayurnya kan, buat taruh di sini ya. Tapi karena aku nggak ada sayur jadi bodo amat. Mesti cara makannya kayak gini nih. Jadi bebek taruh di tengah, terus ada sayur, terus digulung, terus dicocolin ke sini. Tapi aku malas, jadi langsung nyocol aja di sini. Sambal. Nggak kalah sama yang di restoran-restoran. Bebeknya enak banget. Ada bagian kriuk-kriuknya lagi. Jadi ini banget, segar banget. Ini bebeknya tuh, aduh, jujur ini bebeknya the best. 9 out of 10. Rasanya tuh udah kayak bebek mahal gitu, enak banget. Selanjutnya ini kita ada nasi goreng dan juga risol goreng. Aku pisahin nasinya tuh ke tempat besi karena takut si cover plastiknya ini meleleh di dalam oven. Walau katanya sih sebenarnya plastiknya tuh kalau di ovenin nggak apa-apa, tapi aku takut aja kan jaga-jaga ya. Terus sama kayak tadi, aku kasih foil untuk si risol gorengnya di bawah. Aku juga hancurin nasinya supaya nasinya tuh nggak begitu beku banget. Takutnya dalamnya tuh nggak begitu matang sih kalau misalkan begini. Jadi aku hancurin pakai pisau. Oke, udah hancur amburadul. Di nasinya tuh aku ada ide-ide apa ya, ala-ala Chef Ryan Proto gitu loh. Di sini aku tambahin telur sama keju nih di atas nasinya, jadi biar makannya lebih puas. Bayangannya tuh jadi makanan kekinian gitu loh, jadi kayak makanan-makanan zaman sekarang. Terus aku masukin oven. Karena si risol ini punya waktu di dalam oven itu lebih sedikit daripada nasi goreng, jadi aku keluarin dulu risolnya. Mari kita coba. Kriuknya sih kayak abis digoreng fresh ya, jadi digoreng dadakan gitu. Enak banget rasanya, minyaknya masih ada, terus fresh dalam sayurnya juga masih oke gitu. Jadi ini tuh oke banget. Aku makannya tuh sama cabai rawit kering. Oke, next ini kita coba nasi gorengnya. Jujur kalau aku bisa ngomong sih agak sedikit fail ya. Salahnya tuh aku taruh kejunya di atas. Mestinya tuh kejunya di antara nasi-nasi, jadi kayak sandwich gitu loh, nasi di bawah terus keju terus nasi lagi baru telur gitu. Mestinya kayak gitu supaya kejunya tuh nggak jadi kering. Oke, wanginya sih kayak nasi goreng biasa. Keju sama telurnya gagal. Kejunya tuh jadi beku gitu loh. Tuh jadi kayak gini. Biar lebih maknyus, kita pakai cabai. Mendingan kalian beli nasi sendiri, bikin sendiri gitu daripada bikin kayak ginian. Soalnya nunggunya juga lama. Tapi nggak gitu rekomendasi sih. Aku bisa pisahin 2 sih, jadi risol gorengnya aku bisa kasih nilai 7 dari 10 karena udah. Kalau nasi gorengnya sendiri aku kurang suka ya, aku bisa kasih 4 dari 10 sih. Nasi gorengnya kurang enak, tapi risolnya mantap. Next itu salmon dan nasi. Satu makanan itu adalah satu makanan andalan aku sejak pertama kali aku tinggal di UK. Humusnya ini sebelum dimasukin ke dalam teflon, aku kasih dulu kecap asin, terus aku lumurin juga lada, terus ntar digoreng di teflon tuh pakai butter. Jadi biar butternya tuh agak masuk ke dalam ikannya. Nah ini gorengnya pelan-pelan aja supaya dia tuh ngenyerap ke dalam dan juga dalam ikannya tuh sampai tengah-tengahnya gitu. Nah, mestinya kalau sukses masaknya sih sebenarnya kulit depannya tuh crispy dan daging bagian dalamnya tuh lembut gitu. Ya makanya simple aja pakai nasi gitu. Dan ini aku mau ala-ala nasinya bulat gitu, malah nasinya pecah. Tapi kayaknya ini aku kurang sukses karena luar dagingnya itu tuh lembek, terus dalam dagingnya itu juga agak lembek. Aku kasih review salmon nasi ini 4 dari 10 sih. Soalnya tuh harga salmonnya juga mirip-mirip sama salmon fresh. Mendingan kalian beli salmon fresh dibandingin salmon beku. Ya, mari kita cobain. Walaupun ini enak, tapi bagusan menurut gua sih
beli yang fresh. Ya kerasa nggak fresh ya pokoknya. Selanjutnya ini makanan kedua dari yang terakhir, ini adalah pasta fettuccine. Pasta fettuccine ini bentuknya tuh lebih aneh lagi. Soalnya bentuknya tuh kayak fettuccine dari zaman Ice Age gitu loh, aneh banget. Nah, fettuccine itu kita perlu masukin ke dalam oven. Aku nih masukin ke tempat yang tadi, terus aku taruh dalam oven, tinggal tunggu waktunya. Setelah udah ikutin aturan apa yang disuruh, aku keluarin, tapi nggak tahu ya, jadinya tuh kayak kering banget gitu loh. Jadi aku ada ide, coba eksperimen sendiri dari makanan frozennya ini. Aku tambahin susunya dulu, udah mulai merata, aku tambahin kejunya, aku aduk-aduk, terus baru masukin ke dalam oven gitu. Dan ditunggu lagi, ini masukinnya nggak begitu lama, sekitar 10 menit. Terus aku keluarin di pertengahan, aku agak aduk-aduk, terus aku masukin lagi. Dan pas keluar jadinya tuh, wah! Bener-bener fettuccine-nya tuh udah nggak bentuk fettuccine lagi. Ini tuh fettuccine tapi rasanya tuh kayak rasa lasagna. Beda pasta tapi enak pol. Creamy, cheesy banget gitu loh. Waktu kita makan tuh udah kayak, gila itu kejunya. Kayak kalian makan corn dog sih sebenarnya ini tuh. Ini cheese-nya bener-bener nempel banget gitu. Mau kasih nilainya sebenarnya bagus, tapi kan aku racik sendiri kan. Jadi kalau aku nggak pakein susu sama kejunya sendiri, kayaknya aku kasih nilai 6 dari 10 sih. Soalnya kan dia mestinya kan nggak pakai cheese-nya gitu kan. Gila, ini tuh nggak kayak apa yang gue ekspektasi. Jadi jadinya tuh kelihatannya enak banget, parah. Oh lord, gila. Gila sih. Oh wow. Gila kan. Kalau kalian suka krim, ini enak banget. Dia krimnya semuanya kan melalui di mulut gitu kan. Cuma mungkin agak kejunya, mozzarella-nya nggak kebanyakan. Mozzarella-nya kerasa banget gitu. Fettuccine-nya kurang kerasa. Tapi gila, best. Very recommended. Berikutnya ini adalah makanan terakhir yang ada di menu kita hari ini, yaitu pasty. Aku nggak pernah coba masak yang si fishbowl, saya nggak pernah coba makan, jadi aku nggak tahu ekspektasi apapun. Cara masak keduanya ini tuh masuk ke dalam oven, tapi yang fishbowls-nya ini lebih lama gitu dibandingin si pasty-nya. Jadi aku masukin keduanya bareng, mereka punya temperatur sama. Jadi aku pisahin dulu nih pasty-nya, aku keluarin dan gorengan si fishballs. Jadi aku masih masukin ke dalam. Jujur, ini besar si pasty-nya tuh 1,5 kali lipat daripada pasty umum yang aku lihat di luaran gitu. Ini gede banget. Jadi ini biasanya belinya tuh di Greggs. Greggs tuh di toko-toko tengah jalan gitu juga banyak. Kalau Greggs di toko itu harganya sekitar 1,15 untuk satu kayak ginian. Dan gue tuh beli ini tuh 2,2. Jadi harganya sih nggak begitu beda ya, dikit banget bedanya. Mari kita coba rasanya. Mungkin yang ini tuh lebih fresh dibandingin sama yang di Greggs, ini jauh lebih tebel. Terus wangi cheese-nya lebih kerasa, lebih wangi. Jadi yang pasti ini tuh rotinya lebih crispy, kejunya lebih meleleh. Ini rasanya jauh lebih enak daripada yang kita makan di Greggs biasa. Rotinya gurih banget. Setelah itu kita cobain si fish balls-nya ini. Dan untuk informasi aja, aku tuh nggak gitu suka seafood. Apalagi kayak wangi-wangi amis seafood itu aku kurang suka. Ini tuh wanginya seafood banget gitu loh. Jadi kayaknya buat kalian-kalian yang suka seafood mungkin kalian suka. Nggak ekspektasi apa-apa sih fish cake-nya, kayak keluar isinya. Wanginya masih wangi agak amis ya. Kayak rasanya gimana ya? Luarannya tuh kayak ya breadcrumbs. Terus dalamnya tuh dikasih kayak ikan, campuran daging ikan sama kepiting. Ada bau kepiting, ada bau squid, jadi pokoknya kayak seafood. Mungkin kalau kalian doyan seafood tuh enak, tapi jujur gue sendiri tuh nggak gitu doyan seafood. Jadi wangi seafoodnya tuh agak bikin gak nafsu makan gitu. Penilaian untuk pasty-nya sendiri aku bisa bilang enaknya sih lebih segar dibandingin pasty yang di luar, karena di luar kan udah digoreng. Pasty-nya aku kasih nilai 5 out of 10, jadi 5 dari 10, karena kalau mau dibilang tuh enak, lebih besar, terus bisa bikin kapan aja. Tapi harganya tuh sama kayak pasty di luar. Dan juga rasanya juga enakan pasty di luar, coba bedanya lebih besar aja gitu. Kalau untuk fishballs-nya sendiri gimana ya? Aku kurang suka fishballs sih, aku kurang suka yang amis-amis kan. Kalau aku sendiri nih, nilai aku sendiri sih aku bisa kasih nilai 3 dari 10 sih. Dari semua makanan ini tuh yang aku bisa simpulkan kayaknya yang best
food ya, kayak bener-bener menurut aku tuh paling best, kalian harus coba banget itu kayaknya bebek packingnya deh. Itu bener-bener nomor 1 di antara semuanya tadi. Roast ducknya tuh kayak mirip banget sama yang ada di restoran-restoran mahal gitu, rasanya oke banget. Bumbunya tuh ngeresep banget, minyaknya juga nggak kebanyakan dan nggak kedikitan. Jadi bener-bener pas gitu loh, kayak gusto linguini pas gitu loh. Jadi kalau kalian di UK, kalian mau makan frozen food, ini yang paling recommended. Kalau kalian sendiri gimana? Dari semua makanan yang aku udah kasih lihat di sini atau enggak yang ada di Iceland itu, kira-kira apa yang kalian tuh paling kepo cobain? Buat kalian yang nonton video ini sampai sekarang ini, tolong komen di bawah sebanyak-banyaknya, kayak kalian spam aja juga nggak apa-apa sih. Ini bakal ngebantu aku banget, kayak ngeliat tuh kayaknya seru gitu. Aku bakal sebisa mungkin jawabin semua komen-komen kalian kalau kalian ada pertanyaan apa tentang frozen foodnya ini. Thank you banget guys untuk semuanya, dan seperti biasa nama aku Ryan dan kita adalah Generasi Kreatif Indonesia. Let's go! Kalau nggak, kalian tuh ada ide nggak sih kayak makanan Indonesia apa nih yang bisa kita jadiin frozen food yang kayaknya itu enak banget? Misalkan kayak apa ya? Kayak ayam gulai gitu. Kalau nggak cincang gulai gitu. Aduh, gila. Kerupuk kulitnya dikasihin kuah gulai gitu. Jadi ada kerupuk kayak dalam, terus ada kuah gulainya tinggal dipanasin gitu. Aduh,